Halo guys, selamat sore dan selamat bergabung bareng kami, aku Bella Dan aku Diana. di acara Bincang Santai Kesetaraan Gender. Perkenalan dulu, sekelibat aja. Kami ini mahasiswa Winwali Songo Semarang yang saat ini sedang KKN, tepatnya di Desa Kedung Asri, Iya. pos ke-49, Kecamatan Penyinarum, Kabupaten Kendal. Kami ini mahasiswa filsafat di Winwali Songo. Itu namanya, nama jurusannya itu ada dan filsafat Islam. Jadi insya Allah Gak hanya filsafat aja ya. iya. Kita ada dasar landasan akidah Islam. Iya sekali. Jadi bincang santai kita sore hari ini membahas seputar gender dan problematika masa kini. Iya, problematika masa kini. Iya. Padahal sebenarnya ini sudah problematik dari lama sejak dulu ya. Sejak dulu ketika RA Kartini memperjuangkan pendidikan perempuan, yang perempuan itu tidak boleh berpendidikan. Iya. Yang boleh berpendidikan cuma Laki-laki dan sebagainya. laki-laki atau mungkin golongan yang konglomerat, kerajaan, bupati dan lain sebagainya. Oke, tapi sebelum membahas lebih lanjut mengenai gender dan ketimpangan-ketimpangan Iya. gender lainnya, alangkah baiknya nih Diana kalau kita berbicara dulu apa sih gender gitu kan? Iya. Jadi mungkin beberapa kalian ada yang sudah tahu ada perbedaan antara gender dan seks. Seks, ya. Tapi mungkin beberapa dari kalian juga ada yang belum Belum tahu tahu. nih apa itu gender dan apa itu seks. Sebenarnya dua ini hal yang berbeda. Jadi seks merupakan bentuk manusia ya yang Iya. dilihat secara biologisnya. Jadi seperti laki-laki yang mempunyai alat kelamin penis, dan perempuan yang Iya. memiliki ovarium, memiliki rahim dan lain sebagainya. Iya. Itu merupakan dilihat dari seks ya. dari seksualitas. Ya, pada intinya dari segi biologisnya. Sedangkan kalau gender sendiri itu merupakan konstruksi sosial yang melekat pada seks. Jadi seperti lemah lembut, Perempuan yang harus perempuan yang harus lemah lembut, laki-laki yang harus maskulin, yang harus kuat, yang harus tegar. Ya, jadi karena sudah dijelaskan tadi ya, gender ini terbentuk dari konstruksi sosial masyarakat yang pastinya secara kita tidak sadari bahwa gender ini terbentuk dari sejak kita lahir ya. Iya, Karena, betul sekali. dari bagaimana tanggapan masyarakat atau bahkan orang tua Orang kita tua sendiri sendiri. nih. Teman-teman pasti tahu nih ada gender reveal kan? Iya. Ya, jadi kalau laki-laki biasanya warna biru, Iya, perempuan warna pink. Iya. Jadi apa namanya, itu sudah sebuah kotak-kotakan sifat ya sebenarnya kayak Iya. gender yang dibentuk oleh masyarakat, sifat antara feminin dan maskulin ini udah terbentuk dari kita bahkan sebelum lahir ya kalau Iya, gender bahkan itu ya. Sejak dulu sekali itu sudah ada gender itu. Problematika ketimpangan gender sudah ada. Padahal pada realitasnya ketika meskipun seksnya itu laki-laki secara seksualitas, tapi gendernya pun tidak selalu Maskulin ya, Karena bisa sekarang kan saja ada ya. Ya yang betul sekali. Karena sekarang kan ada laki-laki yang mungkin suka agak Berdandan. suka berdandan atau mungkin cara ngomongnya yang lemah lembut gitu kan, juga dia secara seksualitas itu laki-laki, melainkan secara gender ini dia feminin. Kami punya feminin dan maskulin. Ya. Jadi karena terbentuk dari konstruksi sosial masyarakat yang seperti itu, nah nanti ujung-ujungnya ini akan terjadi dikotomi atau pengkotak-kotakan sifat tadi antara feminin dan maskulin. Yang kemudian sebenarnya yang lemah lembut, perempuan yang lemah lembut ini berawal dari kayak kita nih sebagai perempuan ini kan kayak melahirkan ya, menyusui, merawat anak. Nah, nanti dianggap sebagai seorang perempuan yang lemah lembut, harus sabar, penyayang gitu. Padahal sesungguhnya di dalam keluarga pun peran ayah juga sangat Iya, sangat diperlukan untuk menjadikan
keluarga ini tidak fatherless ya. Karena kita sendiri tahu bahwa Indonesia itu fatherless nomor 3 di dunia. Jadi sebenarnya baik peran ayah maupun ibu itu sangat penting di dalam keluarga. Jadi yang harus sabar itu tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga harus sabar. Seharusnya seperti itu. Dan kalau laki-laki lembut itu apakah menghilangkan maskulinitasnya? Kan enggak ya. Bahkan kalau bisa lembut, penyabar, penyayang kan juga jantan ya, lebih jantan, lebih kayak jadi gentleman ya sih, ya kan? Kemudian pengkotak-kotakan tadi juga nanti melahirkan perempuan ini yang bekerja di ranah domestik dan laki-laki yang gitu. Padahal sebenarnya kayak yang dibangun oleh Kartini ya, perempuan juga bisa kok, maksudnya bekerja di publik gitu. Iya betul sekali. Karena tidak semua keunggulan demi keunggulan itu kan dimiliki oleh laki-laki saja ya. Jadi gerakan feminis yang kita tahu ya, feminis yang menyerukan kesetaraan gender terutama buat perempuan itu kan menginginkan bahwa perempuan ini bisa kok bekerja di luar rumah, bekerja di pabrik, tidak hanya laki-laki saja. Bisa juga berpendidikan tinggi dan lain sebagainya. Karena kalau itu terus berlangsung, maka perempuan ini jadi terus dominasi, terindikan dan laki-laki lebih mendominasi. Betul sekali. Maka penting banget nih teman-teman adanya pemahaman atau pengetahuan mengenai kesetaraan gender ya. Karena kalau adanya pemahaman ketimpangan gender ini terus berlanjut, bahkan sampai adanya kekerasan yang dialami ya. Iya, betul sekali. Dan kekerasan ini tidak hanya menimpa ke perempuan, tapi juga laki-laki. Jadi tenang aja, kita di sini nggak hanya memojok di perempuan. Ya, kita nggak memojokkan lagi yo. Soalnya gender ini nggak hanya membahas perempuan ya, juga laki-laki. Soalnya mungkin kalau kita telisik ya, aktivis feminis gitu ya, tapi kita nggak usah membahas lebih dalam ya. Maksudnya ini sekilas aja, aktivis feminis kan mungkin kalau temen-temen tahu lebih kayak condong ke perempuan. Padahal sebenarnya yang diusung oleh feminis itu kan kesetaraan gendernya, nggak hanya memihak ke perempuan. Iya, betul sekali. Jadi ketika ada kasus pelecehan seksual baik itu perempuan dan laki-laki, aktivis feminis yang bergerak di bidang feminis ini tidak hanya membela perempuannya saja, mereka juga membela laki-lakinya ya, meskipun itu seksual abuse-nya terjadi di laki-laki seperti itu. Jadi pada dasarnya kekerasan yang terdapat yang dialami oleh gender itu nggak hanya dialami oleh perempuan, tapi juga laki-laki, karena juga mengalami ketidakadilan ya. Iya betul sekali. Nah kalau perempuan sendiri dia kan ada subordinasi, stereotip, sama marginalisasi. Nah teman-teman itu merupakan macam-macam kekerasan yang ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Jadi ketiganya ini kayak saling kaitan. Jadi subordinasi ini suatu pandangan tidak adil yang dialami oleh salah satu jenis kelamin. Misalnya kalau perempuan kan laki-laki dianggap lebih unggul, yang kemudian ini berkaitan dengan stereotip atau pelabelan pada perempuan yang lemah lembut dan laki-laki yang kuat, yang sehingga bisa mengambil suatu keputusan dibanding perempuan yang suka menggunakan perasaan ya. Nih biasanya kejadian ya sama teman-teman, perempuan tuh impulsif banget, perempuan tuh pakai perasaan gitu. Perempuan itu nggak bisa main logika atau apa. Nah, ini termasuk stereotip ya guys, jangan kalian teruskan. Termasuk kekerasan dalam gender ya, ketimpangan gender yang tanpa kita sadari, kita sendiri sering melakukannya. Iya betul sekali. Itu merupakan contoh kecil dari ketimpangan yang ada problematika saat ini.
Terus juga tadi subordinasi dan stereotip tadi melahirkan marginalisasi, yaitu peminggiran perempuan dibanding laki-laki yang lebih kayak terpublik ya. Apalagi kalau sekarang tuh sedang gencarnya di ranah politik ya. Iya, betul sekali. Laki-laki yang lebih berhak mengambil keputusan dan perempuan yang ikut gitu kan. Iya, belum ikut aja. Padahal sejujurnya kalau perempuan lebih unggul itu ya kenapa tidak memilih perempuannya saja? Iya. Ya, lebih mumpuni kan seperti itu. Ketimbang dipimpin oleh laki-laki karena defaultnya dipimpin oleh laki-laki. Padahal jelas-jelas mungkin laki-laki tersebut Tidak, ya, tidak mumpuni, tidak expert di bidang politik atau bidang Terus sih mungkin kalau ada teman-teman nih yang di sekitar lingkungannya atau diri sendiri pernah mengalami ketimpangan gender, bolehlah di share di kolom chat, nanti kita bahas bareng.